Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, detik berubah menjadi menit, menit menjadi jam, berubah menjadi hari, menjadi pekan, menjadi tahun, windu dan abad. Apa sebetulnya keinginan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala merubah waktu sedemikian rupa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu silih berganti kami putarkan di antara manusia. Tujuannya dua saja. Liya'lamallahu alladhina amanu, karena Allah ingin menguji orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah mereka menyangka ketika mereka berkata kami beriman, wahum la yuftanun, lalu kemudian mereka dibiarkan tidak diuji? Ketika kita berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, maka sesungguhnya saat itu kita sedang berkata, ujilah aku ya Allah. Mereka diuji. Hurriqa dibakar, qutti'a dipotong. Mulut mereka berkata ahad, ahad, esa, tunggal tak berbilang. Qul huwallahu ahad, hanya Allah saja. Dipaksa untuk menyembah Lata dan Uzza, Manat dan Hubal, Jibti, Taud dan Naham. Mereka tetap bertahan, tapi tidak semuanya demikian. Ada juga yang hanya sekedar berkata, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik. Tapi kenapa tidak bersyahadat? Laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan karena takut dicaci maki, kalaulah bukan karena khawatir dikucilkan, akan kau dapati aku menerima agama yang dia bawa dengan hati yang terbuka. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menukar hari ini silih berganti, karena ada orang-orang yang paginya beriman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petangnya berubah menjadi kafir karena popularitas, karena ingin mencari kekayaan, karena ingin jabatan. Orang menggadaikan imannya, padahal dengan itulah dia akan membawa kehidupan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya bernilai karena iman, kerjanya berharga karena iman, anaknya sampai doa kepadanya karena iman. Lain asyrakta, kalau kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu akan gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin
semua amal perbuatan mereka akan kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini fakir miskin yang kau bantu, ini tetangga yang kau support dengan materi. Tapi kemudian semua perbuatan itu habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin, seperti tepung, seperti bulu kambing yang tidak bermakna apa-apa. Ketika datang angin puting beliung menghembus, seperti menggantang asap, hanya sekedar kenangan belaka. Begitulah hari-hari ini diujikan Allah kepada manusia. Liya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin melihat siapa yang tetap beriman. Orang beriman tidak sombong. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa sunat, walaupun dia berwakaf, berinfak dan bersedekah, di lubuk hatinya yang dalam diucapkan dengan lisan yang tulus ikhlas, dia berkata, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, untuk senantiasa taat kepadamu. Tahun lalu taat, tahun ini taat, tahun depan taat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari berubah, musim berganti. Isi dunia sebenarnya itu saja. Ada orang kaya yang angkuh dengan hartanya, ada penguasa yang sombong dengan jabatannya, ada orang yang masyhur lalu gila dengan kemasyhurannya. Tapi ada hamba Allah yang senantiasa berkata, la haula wala quwwata illa billah. Kalau aku kaya, kekayaan ini adalah ujian. Sanggupkah aku membaginya kepada fakir miskin, yatim dan du'afa? Kalau aku berkuasa, kekuasaan ini titipan Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya, siapa yang kau kehendaki kau jatuhkan serendah-rendahnya. Orang yang gila dengan popularitas, kalau dia beriman dia sadar sesungguhnya Allah sedang menutup cacat aibnya di hadapan manusia. Kalau Allah mau, Allah bukakan, sehingga binatang pun tidak akan mau mendekat kepadanya, saking busuk dan baunya aib yang ada pada dirinya. Begitulah Allah Maha Kuasa. Orang-orang beriman akan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada yang bisa membantu kecuali Dia sebaik penolong. Dia berkata, la haula, tiada daya, wala quwata, tiada upaya, tiada kekuatan, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Satu benih tidak akan pernah bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari kami pergantikan di antara manusia. Akhirnya manusia itu remaja, setelah itu dia pun berubah menjadi dewasa, setelah itu dia pun tua, lalu kemudian mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hari-hari itu dipergantikan Allah. Manusia melewati masa, sampai masanya benih itu pecah, lalu kemudian keluar tunas. Tak lama setelah itu dia mulai berbatang, berdahan, bercabang, beranting, lalu kemudian mengeluarkan putik, berubah menjadi buah. Kalau dia bunga harum semerbak, mau tidak mau, suka tidak suka, sampai masanya dia akan menguning layu, dan akhirnya dia akan mati. Ketika binatang mati, dia tidak minta tanggung jawab, tidak dituntut di hadapan Allah. Ketika bunga-bunga yang harum semerbak, tanaman yang hijau cantik mati mengering, mereka pun tidak diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Semua binatang-binatang itu akan mati. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada mereka, kunu turaban, hai semua binatang-binatang, berubahlah kalian menjadi tanah. Ayam, itik, sapi, kerbau, kambing, semua berubah menjadi tanah. Saat itu orang-orang kafir berkata,
wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku menjadi tanah, andai dulu aku binatang, maka hari ini aku menjadi tanah. Tapi kau bukan binatang, kau manusia, diberikan akal, dikirimkan nabi, berjumpa dengan wali-wali. Ada pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bukankah mereka datang kepadamu membacakan ayat-ayat Allah, mengingatkan tentang kematian? Mereka setiap hari saat menjadi imam membacakan ayat la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan ditanya tentang semua nikmat. Tapi nikmat yang pertama yang akan ditanya, yang akan disoal, yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah la tazalu qadama 'abdin, kaki anak Adam, kaki manusia akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afna, umur, usia, kemana saja kau habiskan. Umur adalah waktu, usia adalah masa, nikmat masa. Bahwa kau punya harta nanti setelah kerja, aktif, bisnismen. Bahwa kau punya kekuasaan nanti setelah terpilih menjadi penguasa di atas muka bumi Allah. Tapi nikmat yang pertama kali adalah waktu, usia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam kandungan ibumu dalam bentuk nutfah, sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, berubah 40 hari dalam bentuk 'alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, berubah 40 hari dalam bentuk daging segumpal, lalu kemudian berubah menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma, lalu tulang itu kami balut dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, akhirnya kau menjadi makhluk yang baru, bukan darah, bukan daging, bukan tulang, tapi engkau menjadi makhluk manusia yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Adakah makhluk yang lebih indah, lebih sempurna daripada manusia? Ketika kau beriman, kau mulia. Tapi begitu kau salah langkah, salah jalan, summa radadnahu asfala safilin, kau akan menjadi manusia yang lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bal hum adall, lebih hina, lebih rendah, lebih buruk, lebih jelek, lebih busuk daripada binatang. Sejelek-jelek binatang 2 tahun diberi makan rumput makanannya, dia akan tetap disembelih, akikah anak, walimah, kurban, silaturahim. Tapi begitu manusia memakan makanan ciptaan Allah, hidup bersama hamba Allah, begitu dia mengkhianati Allah, kafir, na'udzubillah, munafik, na'udzubillah, murtad, na'udzubillah, tiada kehormatan di dunia. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, demikianlah hari-hari itu kami pergantikan, berubah. Sesungguhnya itu adalah ujian iman. Orang beriman berkata, Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat ajal tiba. Saat itu yang keluar dari lisan hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah menjadi saat yang terindah, itulah menjadi hari yang terbaik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang kedua, mengapa Allah buat hari ini silih berganti? Mengapa kita berada dalam zaman, waktu dan masa? Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin menjadikan kamu syuhada. 1 orang syahid, 2 orang syahidan, 3 dan seterusnya syuhada. Allah ingin kamu menjadi syuhada. Menetes air mata
Seorang pejuang fisabilillah, kalau diukur setiap kulit tubuhnya tidak ada kosong dari bekas tebasan pedang, tombak, dan anak panah. Tapi saat akan menjelang kematian, dia melelehkan air mata. Mengapa aku mesti mati di atas tempat tidur? Mengapa tidak mati pada medan jihad fisabilillah? Kemuliaan manusia terletak bukan pada hartanya, karena harta akan tinggal. Bukan pada kuasanya, karena kuasa hanya akan menjadi tanggung jawab hisab yang lama. Bukan pada popularitasnya, karena itu semua adalah nikmat yang akan dipertanyakan. Kualitas manusia adalah pada saat dia mati menjadi syuhada, menjadi orang-orang yang syahid, menyaksikan. Syuhada disaksikan. Mengapa mereka yang syahid itu disebut disaksikan? Karena semua malaikat-malaikat menyaksikan ruhnya keluar, dibawa oleh malaikat dengan kain kafan dari surga berbentuk cahaya. Ketika dia dibawa, harum semerbak menyertainya. Semua malaikat bertanya, ini siapa? Anak siapa? Kenapa harum semerbak? Orang tuanya bangga, ini anak Fulan bin Fulan, cucu Fulan bin Fulan, yang sudah mengisi hari-harinya dengan amal ibadah. Malaikat-malaikat penjaga pintu langit mengucapkan salam kepadanya dan dibacakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, menghadap Allah, radiyatan, kau ridha menerima Allah, mardiyah, Allah pun meridaimu, fadkhuli fi ibadi, kembalilah bersama hamba-hambaku yang soleh, yang baik, minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Apa kata malaikat? Salamun, keselamatan untuk kamu. Qaulan, ucapan, min rabbir rahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang disaksikan oleh para malaikat. Syahid, syuhada, artinya menyaksikan. Apa makna mereka menyaksikan? Sebelum mati, malaikat dikirim Allah menjumpai mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut wahai calon orang mati. Saat itu manusia merasa takut, takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut hisab, takut azab neraka. Malaikat datang menenangkan, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Karena orang yang mau mati itu sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggalkan buah hati, belayan jiwa, anak yang dinanti kelahirannya, rumah yang dibangun dengan tetes puluh keringat dan air mata, sedih meninggalkan jiran, tetangga, sahabat, kerabat, sedih meninggalkan semua kenikmatan dunia. Apa kata malaikat? Wala tahzan, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal dunia, mata mereka sudah melihat, menyaksikan. Itulah mengapa mereka disebut dengan syuhada. Hanya itu saja keinginan Allah dari kita. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah ada hidup, ada mati? Hari ini ada yang tersenyum menyambut kelahiran di rumah sakit bersalin, tapi hari ini juga ada yang menangis melepas keluarga yang baru saja sakaratul maut. Untuk apa Allah buat ada senyuman? Untuk apa Allah buat ada tangisan? Mengapa mesti ada yang lahir? Mengapa mesti ada yang mati? Kalau hidup ini hanya untuk penderitaan, rugi, bangkrut, sakau, narkoba, zina, keluh kesah. Untuk apa Allah hidupkan dunia? Kejam sekali Allah. Kata orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Yang berzina, yang minum khamar, yang mencuri, yang korupsi, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah.
kembalilah ke jalan Allah, taubat menghadap Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yagharghir, sebelum nafasnya ghargharah, sebelum sakratul maut. Allah masih menerima, membukakan pintu taubat. Hari berganti, musim berubah. Ada yang mati sebagai pecandu narkoba, ada yang mati di lokalisasi, ada yang mati membunuh atau terbunuh. Orang beriman ingin mati membawa la ilaha illallah, ingin mati sebagai syahid. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masuk ke dalam surga jannatul firdaus membawa iman, bersama orang beriman, bersama pembawa iman yang menyebabkan kita beriman, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.